Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi dari hasil kerja kelompok kami, yaitu eh, tentang deteksi emosi mahasiswa dalam pembelajaran daring. Yang beranggotakan saya Muhammad Abid Maulana dan teman saya. Muhammad Syafa Ramadan. Baik, kami mengangkat judul deteksi emosi mahasiswa dalam pembelajaran daring. Topik ini berfokus pada bagaimana emosi mahasiswa dapat dideteksi secara otomatis selama pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknik data science, khususnya facial expression recognition dan algoritma machine learning. Tujuannya untuk mendukung dosen agar lebih peka terhadap kondisi emosional mahasiswa. Next. Latar belakang. Emosi berpengaruh pada konsentrasi dan hasil belajar mahasiswa daring. Pada penelitian pertama menunjukkan bahwa keterlibatan emosional atau emotional engagement adalah faktor penting dalam keberhasilan pembelajaran daring. Mahasiswa yang menunjukkan emosi positif seperti antusias dan bahagia cenderung lebih aktif dan fokus, sedangkan emosi negatif seperti bosan atau frustasi menyebabkan turunnya konsentrasi dan hasil belajar. Oke, next. Untuk masalahnya, yaitu sulit mengukur emosi mahasiswa secara real time di kelas daring. Dalam kelas daring, pengajar tidak selalu bisa membaca emosi mahasiswa. Kamera yang mati, ekspresi wajah yang samar, serta kurangnya interaksi langsung membuat dosen sulit mengetahui apakah mahasiswa fokus, bingung, atau kehilangan motivasi. Hal ini menciptakan kesenjangan informasi yang berdampak pada kualitas pengajaran. Untuk tujuannya yaitu mendeteksi emosi otomatis untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Tujuannya adalah merancang sistem berbasis data science yang mampu mendeteksi emosi mahasiswa secara otomatis melalui analisis wajah, suara, atau interaksi daring. Hasil deteksi dapat digunakan untuk menyesuaikan metode mengajar secara adaptif, misalnya memperlambat penjelasan saat banyak mahasiswa terlihat bingung. Seperti itu. Kemudian untuk metode umum itu yang pertama ada analisis ekspresi wajah, kemudian ada aktivitas video daring, dan yang terakhir ada algoritma machine learning. Pada penggunaan citra wajah untuk mengidentifikasi emosi dasar seperti senang, sedih, marah, dan netral. Kemudian analisis aktivitas video atau audio bisa melalui rekaman kelas daring dianalisis untuk mendeteksi keterlibatan emosional. Kemudian algoritma machine learning dan deep learning seperti CNN, LSTM, dan model lain digunakan untuk meningkatkan akurasi deteksi. Kemudian pada studi 1 tahun 2024, analisis video kelas untuk menilai keterlibatan emosional. Pada studi 1 yaitu menganalisis rekaman video kelas daring. Hasilnya yaitu emosi positif seperti senyum dan ekspresi antusias meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa. Kemudian emosi negatif seperti menghela napas, melamun, atau wajah datar menurunkan partisipasi dan hasil belajar. Untuk implikasinya, seperti dosen dapat mengatur ulang strategi pembelajaran berdasarkan keterlibatan emosional mahasiswa. Oke, untuk studi yang kedua yaitu yang berjudul Review FER, yaitu bandingkan machine learning dan deep learning. Ya, pada studi yang kedua ini itu adalah systematic review yang membandingkan berbagai algoritma untuk klasifikasi emosi, seperti machine learning tradisional seperti SVM, CNN atau decision tree atau KNN dan decision tree itu lebih cepat tetapi akurasi terbatas. Kalau ada lagi deep learning seperti CNN, LSTM, hybrid models itu akurasi lebih tinggi karena mampu mempelajari pola kompleks pada wajah. Tetapi di studi yang kedua ini itu ada tantangan yaitu dataset yang terbatas, juga variasi ekspresi yang terbudaya dan ini berisiko bias. Kita lanjut.
Kemudian studi yang ketiga yang berjudul Algoritma CNN untuk pengenalan emosi visual mahasiswa. Pada studi yang ketiga ini mengembangkan algoritma CNN khusus untuk mendeteksi emosi mahasiswa di ruang kelas. Fokus pada emosi dasar seperti senang, marah, sedih, netral. Sistem diuji menggunakan rekaman video nyata dan terbukti efektif mendukung guru dalam memantau kondisi emosional kelas secara keseluruhan. Lanjut. Kemudian hasil gabungannya yaitu kalau emosi positif itu ya meningkatkan keterlibatan. Kalau negatif itu turunkan fokus. Lalu di studi yang terakhir itu ya CNN itu terbukti akurat. Ya dari studi yang pertama itu kalau emosi positif mendapatkan engagement tinggi atau ya kita mahasiswanya jadi lebih terlibat. Kalau emosi negatif itu ya berarti fokusnya udah menurun tuh. Kemudian dari studi yang kedua yaitu deep learning seperti CNN, LSTM itu unggul dibanding metode lama. Kemudian studi yang ketiga, CNN terbukti efektif mengenali emosi dasar mahasiswa di kelas. Jadi kesimpulan dari hasil gabungan ini itu teknologi deteksi emosi layak diterapkan untuk mendukung pembelajaran. Kita lanjut. Manfaatnya, dosen memahami kondisi emosional mahasiswa secara real time. Jadi kalau eh, deteksi emosi ini diterapkan, dosen dapat mengetahui mahasiswa yang kehilangan fokus, juga bisa memberi intervensi cepat untuk mencegah kebosanan, juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan akademik. Nah, manfaat akhirnya itu peningkatan kualitas interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam pembelajaran daring. Lanjut. Oke, tantangannya yaitu ya pasti privasi data, kemudian bias algoritma, lalu ada kualitas dataset. Privasi seperti kan wajah atau video mahasiswa itu sebenarnya kan adalah data yang sensitif, seperti itu. Kemudian bias algoritma, ekspresi wajah berbeda tiap individu atau budaya. Seperti saya dan teman dan rekan saya itu kalau senang itu pasti kan ekspresinya berbeda, terus kalau antusias berbeda, kalau marah berbeda, kalau netral pun bisa berbeda. Jadi ini berpotensi salah interpretasi seperti itu. Kemudian kualitas dataset. Video blur atau pencahayaan buruk ya bisa mengurangi akurasi seperti mungkin ini contohnya kayak kualitas video saya dan rekan saya kan berbeda seperti itu dapat mempengaruhi akurasi. Oke, lanjut. Oke, kesimpulannya. Deteksi emosi meningkatkan interaksi dan kualitas pembelajaran. Dari ketiga studi tadi itu menegaskan bahwa deteksi emosi mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman dosen terhadap kondisi kelas. Jadi dosen nggak cuma ya udah nyampein materi aja gitu doang kan, tapi kan harus tahu mahasiswanya ini sebenarnya paham apa enggak. Jadi kayak gitu. Nah, dengan pendekatan data science ini, pembelajaran daring bisa menjadi lebih interaktif, adaptif, dan efektif. Namun ya tetap harus memperhatikan aspek etika dan privasi tadi. Lanjut. Oke, ini ilustrasinya ya. Seperti ini ada yang marah, terus ada yang disgust, apa tuh, menjijikan gitulah. Terus ada yang sedang takut, netral, sedih, dan lain-lain. Ya, gambar ini digunakan untuk memvisualisasikan konsep FER dan jenis emosi yang sering dianalisis dalam penelitian. Hal ini membantu audiens awam memahami bahwa teknologi bisa mengenali ekspresi wajah dasar.
Oke, itu saja sekian dari kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.